Baik teman-teman, mari sambil kita menunggu teman-teman yang lain yang akan bergabung, kita mengawali pertemuan kita dengan doa. Kita minta tolong Emanuela untuk memimpin kita di dalam doa pagi hari ini. Silahkan. Baik, selamat pagi Romo dan teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mempertemukan kami dalam ruang Zoom ini Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih teman-teman, selamat pagi untuk kita semua. Kita melanjutkan beberapa hal yang sudah kita mulai minggu yang lalu dengan bahan tertulis yang saya berikan dan beberapa catatan awal yang sudah saya baca. Saya harap semuanya sudah saya baca, kecuali punya teman-teman yang memang tidak mengirimkan tugas di situ. Ya, kita akan mendalami dua hal itu. Ya, kita sedang bicara tentang satu metode yang kita kenal sebagai metode historis kritis yang dalam perjalanan penafsiran kitab suci ini merupakan metode yang selama ini paling banyak digunakan dalam sejarahnya. Ya, juga ketika sudah muncul aneka macam metode-metode penafsiran yang lain, metode historis kritis ini selalu masih menampakkan sumbangsih yang besar di dalam studi kitab suci kita. Maka kita merasa layak mempelajari metode ini secara khusus karena ini suatu kumpulan dari metode sebetulnya. Ada sekian banyak jalan yang sifatnya itu historis dan sifatnya itu kritis untuk mempelajari teks kitab suci kita. Maka di dalam pertanyaan pengantar itu saya bertanya, mengapa metode kita ini disebut kritis dan mengapa metode kita ini disebut historis. Nah, beberapa hal ini yang akan kita bicarakan dengan mengambil beberapa contoh yang kita ambil dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, saya mengirimkan di dalam ikhlas itu juga PowerPoint yang saya pergunakan di dalam pertemuan-pertemuan kita ini. Saya bagikan di screen kita. Nah, kalau kita bicara tentang metode, kita sebetulnya bicara tentang jalan. Ya, hodos itu dalam bahasa Yunani itu jalan, meta itu dengan. Maka dengan jalan apa saya membaca kitab suci? Yang tujuannya itu selalu sama. Tujuannya adalah untuk menangkap makna, maksud yang mau disampaikan Tuhan atau mau disampaikan oleh penulis kitab suci itu untuk pembacanya. Entah pembaca aslinya atau pembaca yang dibayangkan oleh penulis kitab suci itu, penerima teks kitab suci itu pertama kali, atau juga oleh pembaca sepanjang sejarah sampai pada zaman kita ini. Nah, tentu kalau kita mau menuju ke suatu tempat, ada sekian banyak jalan yang bisa kita tempuh. Ya, kalau saya dari rumah saya ini mau ke Duta Wacana, saya bisa lewat Jetis, saya bisa lewat Gejayan, saya bisa lewat Jalan Mangkubumi, dan seterusnya. Tergantung pada jalan yang mau saya pilih. Tetapi tujuannya sama, UKDW. Tujuannya sama, menemukan makna dari teks yang sekarang saya baca. Nah, maka kita bicara tentang metode, berarti bicara tentang jalan yang kita pergunakan sebagai pembaca atau sebagai penafsir untuk menganalisa sebuah teks yang tujuannya selalu sama, mengungkapkan makna dari teks yang sedang ditafsirkan atau teks yang sedang kita baca. Yang namanya metode itu jalan, tetapi sekarang yang mau kita pelajari adalah jalan yang sifatnya kritis. Maka unsur yang kedua atau yang pertama yang kemarin saya tanyakan adalah soal kritis. Mengapa metode ini disebut dengan atau diberi ciri kritis? Ya, tentu kita harus mengartikan kritis ini dalam arti kritik, ya, analisa. Tidak hanya dalam arti kritis dalam arti membahayakan. Oh, situasi kesehatan saya sedang kritis misalnya. Tetapi ini suatu analisa. Ya, kata krinein itu sendiri memang berarti memilih, berarti saya harus menganalisa, saya harus membuat pilihan-pilihan. Dan pilihan-pilihan itu bukan pilihan-pilihan spontan yang hanya berdasarkan dogma atau keyakinan.
tetapi pilihan-pilihan yang memang harus tahan berhadapan dengan kritik. Ya, kalau pilihan saya itu tidak tahan berhadapan dengan kritik, berarti pilihan saya itu keliru. Tidak bisa saya pertanggungjawabkan. Maka kalau kita bicara tentang metode kritis, sebetulnya kita sedang bicara tentang metode menganalisa secara kritis. Sehingga ini yang selalu saya pahami. Kritis di sini selalu dipahami sebagai analisa kritis. Menganalisa secara kritis. Dan yang kita analisa adalah sebuah teks yang harus kita temukan maknanya. Apa maksudnya? Nah, ini yang menjadi tujuan dari semua analisa yang kita buat. Tujuannya adalah untuk mengungkap makna dari teks yang sedang kita baca. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah metode kritis yang sifatnya historis. Maka ini yang nanti akan cukup membedakan misalnya dengan metode naratif, ya. Kata historis di sini menjadi penting karena kita mau menelusuri teks kitab suci itu sebagai suatu produk sejarah, ya, sebagai suatu tulisan yang terbentuk di dalam perjalanan waktu. Ya, memang sabda Tuhan itu abadi, pewahyuan Tuhan itu selalu abadi, tetapi pewahyuan Tuhan itu datang dalam situasi konkret sejarah kehidupan manusia. Teksnya sendiri pasti teks yang terbentuk dalam suatu proses sejarah. Bahkan dalam tradisi iman kita, sang sabda yang abadi, yang mulia itu pun menjadi manusia, menjadi daging, masuk di dalam suatu lingkup historis sejarah kemanusiaan kita ini. Sehingga sesuatu yang abadi sekarang terwujud di dalam sesuatu yang sebetulnya tidak abadi. Dalam sebuah tulisan yang terbentuk dalam konteks sejarah tertentu, ditulis oleh orang tertentu, dengan bahasa tertentu, pasti juga dengan kultur yang juga tertentu. Dan ini pasti mempengaruhi nanti tulisan-tulisan yang kita baca. Maka kalau kita mengatakan ini metode historis, berarti kita membuat suatu asumsi dasar bahwa kitab suci kita ini adalah sebuah produk sejarah. Dalam arti apa? Kita harus memperhatikan bahwa terbentuknya kitab suci itu pasti ada di dalam satu latar belakang sejarah tertentu. Maka pembentukan kitab suci itu sendiri punya proses, punya sejarah. Yang kedua, apa yang diceritakan di dalam kitab suci itu juga punya konteks sejarah di dunia ini. Apa yang terjadi dan dikisahkan di dalam kitab suci bukan sesuatu peristiwa yang terjadi di dunia lain. Tetapi peristiwa yang diceritakan di dalam kitab suci. Musa yang membawa Israel keluar dari Mesir. Atau Yesus yang dipaku di kayu salib, itu adalah peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi dalam dunia kita ini. Nah, kalau terjadi di dunia kita ini pasti settingnya juga berbeda-beda. Ya, mungkin juga tempatnya, waktunya, kebudayaannya, cara berbahasanya itu sudah berbeda-beda. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan dua unsur kalau kita mempelajari teks kitab suci ini secara historis. Yang pertama adalah sejarah atau historisitas peristiwa-peristiwanya. Yang kedua adalah sejarah pembentukan teks. Ya, bahwa suatu teks tidak terbentuk hanya dalam satu waktu yang singkat. Ditulis dalam 1-2 minggu selesai. Tetapi sebagian besar atau semua teks kitab suci yang kita miliki itu terbentuk di dalam proses sejarah yang panjang. Ya, misalnya kitab Nabi-Nabi lah yang sudah kita mulai dengan Nabi-Nabi abad ke-8 dengan Amos, dengan Mika, dengan Hosea, itu pun baru mendapat bentuk tertulisnya diperkirakan sesudah zaman pembuangan. Berarti itu berabad-abad sesudah peristiwanya sendiri. Kalau kita meyakini misalnya Injil Markus itu adalah Injil yang tertua dan diyakini itu atau diperkirakan Injil Markus ditulis tahun 70, maka ada rentang waktu dari tahun 30 sampai tahun 70 untuk memiliki satu buku, satu Injil yang bercerita tentang Yesus. Nah, ini bisa kita bayangkan bahwa semua tulisan di dalam kitab suci kita itu tidak terbentuk dalam satu waktu yang sangat singkat, tetapi dalam suatu proses sejarah yang panjang.
Sehingga dua unsur ini, kesejarahan peristiwa-peristiwa yang dikisahkan itu perlu dicermati. Yang kedua, unsur kesejarahan pembentukan teks itu juga perlu untuk dicermati kalau kita membaca kitab suci ini dengan metode historis kritis ini. Nah, karena kitab suci kita ini adalah produk sejarah, maka juga perlu dibaca berdasarkan prinsip-prinsip analisa historis sebagaimana diterapkan dalam studi atas teks hukum, tulisan-tulisan klasik, dan sastra kuno. Yang model membaca secara historis seperti ini kan sebetulnya pinjaman ya dari dunia literatur dalam sastra yang sudah muncul sebelumnya. Orang mempelajari teks-teks kuno, orang mempelajari tulisan-tulisan yang dianggap ini kuno. Nah, maka ada metode-metode tersendiri, ada teknik-teknik tersendiri. Nah, apa yang semula digunakan sebagai suatu metode membaca dalam teknik sastra, literatur, itu kemudian diambil alih untuk membaca teks kitab suci kita. Dengan demikian, seperti saya tulis di dalam catatan minggu lalu, teks kitab suci kita lalu diperlakukan sama dengan tulisan-tulisan kuno yang lain. Ya, entah teks-teks hukum, entah teks-teks yang namanya biografi, atau teks-teks mungkin kisah terjadinya suatu tempat tertentu atau peristiwa tertentu. Dan ini dalam perjalanan awal tentu tidak mudah diterima begitu saja. Memperlakukan kitab suci sama seperti tulisan-tulisan yang lain. Karena kan dalam pemahaman gereja awal yang namanya kitab suci itu adalah sabda Allah, yang harus diperlakukan lebih tinggi daripada tulisan-tulisan yang berbeda. Tetapi dalam perjalanan waktu, apa yang dipelajari di dalam metode historis kritis ini menampakkan buah-buah yang baik. Sangat membantu kita di dalam memahami teks yang sedang kita baca. Maka pelan-pelan meskipun pada awalnya mengalami banyak penolakan, metode historis kritis ini dalam perjalanan sejarah ini menjadi metode yang paling banyak digunakan sampai sekarang ini. Meskipun sudah muncul pendekatan-pendekatan lain, metode-metode yang lain, metode historis kritis ini tidak pernah ditinggalkan begitu saja. Nah, ini pengandaian yang kita miliki. Kita membaca teks kitab suci secara historis karena memang teks kitab suci itu merupakan produk dari sejarah. Teks dan makna teks itu bergantung pada konteks. Ya, teksnya sendiri merupakan buah produksi atau hasil produksi dari zaman kuno. Katakanlah kalau teks-teks kenabian itu misalnya baru mulai dituangkan dalam tulisan sesudah pembuangan, maka pasti cara berbahasa orang zaman itu mempengaruhi tulisannya, ya, mempengaruhi pilihan bahasanya. Kalau teks tentang Yesus yang ada di dalam Injil itu ditulis tahun 70, maka kita boleh bertanya, mengapa ditulis di dalam bahasa Yunani? Sementara Yesus sendiri adalah orang Ibrani, murid-muridnya juga adalah orang-orang Yahudi. Mengapa cerita tentang Yesus tidak ditulis dalam bahasa Aram yang waktu itu mereka pergunakan? Nah, ini kan berarti konteks zaman itu sudah menentukan pilihan penulis. Mau menggunakan bahasa apa? Dan itu selalu akan terjadi seperti itu. Ketika saya mengajar seperti ini konteksnya perkuliahan, maka saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi nanti ketika saya keluar dari kamar ini, saya ketemu dengan Bu Warni yang membantu kami di sini, saya tidak akan berbahasa Indonesia. Konteksnya sudah berbeda, meskipun masih ada dalam satu rumah. Di kamar saya ini ketika saya mengajar, saya pakai bahasa Indonesia. Nanti saya keluar, ketemu Romo Dodit, ketemu Bu Warni, saya akan pakai bahasa Jawa. Ya mungkin saya pergi ke tempat yang lain lagi, saya sudah akan berbahasa lain. Sehingga tempat, konteks itu selalu menentukan juga teks. Ya, cara pembahasaannya itu juga sudah berbeda. Mungkin nanti jenis sastra yang dipergunakan juga sudah beda. Nah, teks kitab suci kita ini merupakan produk zaman kuno yang punya lingkungan sosial, politik, kultural, bahasa yang lebih dari 21 abad yang lalu.
Artinya konvensi-konvensi, kesepakatan-kesepakatan berbahasa pada zaman itu pasti sudah berbeda dengan kesepakatan berbahasa zaman sekarang. Motif-motif literer yang pada waktu itu digunakan itu mungkin sudah berbeda dengan motif literer yang digunakan sekarang ini. Sehingga kita perlu mengenali lingkungan sosialnya seperti apa toh zaman Yesus itu. Lingkungan politiknya seperti apa toh, kebudayaan yang kuat melingkupi zaman Yesus itu seperti apa, bahasa yang dipergunakan. Nah, ini membuat kita selalu berorientasi pada apa yang terjadi di dalam proses sejarah itu. Karena apa yang diceritakan di dalam kitab suci adalah peristiwa-peristiwa sejarah yang punya konteks tertentu. Dan peristiwa-peristiwa sejarah itu ditulis oleh para penulis kitab suci juga dalam suatu rentang sejarah yang panjang. Pasti sudah ada perubahan, perkembangan yang sangat berarti di situ. Ada zaman yang melingkupi penulisan itu. Ada peristiwa-peristiwa sejarah yang dikisahkan. Ya, misalnya kalau beberapa kali saya memberikan contoh misalnya di dalam Injil Yohanes bab 9 itu yang sangat terkenal ya, peristiwa murid-murid Yesus atau orang yang percaya kepada Yesus dikucilkan dari sinagoga. Ini kan suatu peristiwa sejarah. Dan orang secara kritis itu bisa bertanya, peristiwa itu terjadi kapan? Apakah seperti yang diceritakan di dalam Injil Yohanes, juga ketika Yesus hidup, mereka yang percaya kepadanya dikucilkan dari sinagoga? Ataukah peristiwa sejarah itu sebetulnya terjadi sesudah Yesus wafat dan bangkit? Ya, kalau kita mengikuti teks Yohanes 9, maka punya kesan kita bahwa peristiwa itu sudah terjadi pada zaman Yesus. Ya, ketika Yesus hidup, semua orang Yahudi yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias dikucilkan dari sinagoga. Nah, studi sosiologi, studi sejarah Israel dan sejarah gereja perdana rupanya menampakkan informasi yang lain. Bahwa peristiwa murid-murid Yesus dikucilkan dari sinagoga belum terjadi pada zaman Yesus. Tetapi terjadi sesudahnya, tahun 100 misalnya, dalam konsiliumnya. Maka ini peristiwa sejarah yang harus dicek, yang harus diamati, dipelajari secara kritis. Ada juga lalu si penulisnya. Ya, kita selalu bertanya tentang siapa penulisnya. Karena yang namanya penulis itu pasti sangat berpengaruh pada teks yang dihasilkannya. Ya, kita misalnya selalu punya kesan bahwa Injil Markus itu ragam bahasanya atau bahasa Yunaninya itu lebih rendah ya kualitasnya dibandingkan misalnya dengan Injil Lukas. Cara berbahasa Markus itu membosankan ya. Dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain itu selalu disambung dengan kata eitis. Segera sesudah itu, segera. Jadi peristiwanya terkesan begitu cepat. Lain kalau kita bandingkan dengan bahasa Yunani yang dipergunakan oleh Lukas. Ya. Lukas punya kecakapan, keterampilan untuk bernarasi yang jauh lebih baik daripada Markus rupanya. Maka penulis itu pasti sangat berpengaruh pada teks yang dihasilkan atau teks yang ditulis olehnya. Juga ada pembaca. Tergantung teks ini ditulis untuk siapa. Kalau kita membaca Injil Yohanes, misalnya seringkali kata-kata dalam bahasa Aram atau bahasa Ibrani harus diberi keterangan. Ketika Andreas bertemu dengan Simon Petrus misalnya, lalu mengatakan, kami sudah menemukan Mesias. Lalu penulis harus memberi keterangan, yang artinya adalah Kristus. Mengapa penulis harus memberi keterangan seperti itu? Pasti karena dia membayangkan bahwa pembaca aslinya waktu itu yang dia maksudkan tidak mengenal dengan baik bahasa Ibrani. Maka dia harus memberikan keterangan itu, yang artinya adalah. Nah, dalam arti ini lalu kita juga melihat teks itu sangat dipengaruhi oleh pembacanya. Ya, kalau saya misalnya menulis surat pada pimpinan saya misalnya, pada Bapak Uskup, saya akan menggunakan bahasa Indonesia pasti.
Tetapi kalau saya menulis surat untuk mama saya, untuk bapak saya, tidak akan gunakan bahasa Indonesia. Pasti menggunakan bahasa Jawa. Karena itu yang mereka kenal. Sehingga pembaca yang dibayangkan oleh penulis itu pasti sangat mempengaruhi teks yang nanti dihasilkan. Juga lalu di situ ada pesan-pesan yang seringkali juga hanya bisa dipahami kalau kita menempatkan teks itu di dalam konteks historis zamannya. Ini yang selalu kita lihat. Nah, masalahnya apa? Teks yang dihasilkan pada zaman kuno itu sekarang dibaca oleh kita, pembaca zaman sekarang, yang sudah ada dalam jarak temporal, ya jarak waktu yang lama. Dari tahun 70 Masehi, zaman Markus itu ditulis, sampai pada tahun 2021 ketika kita membaca Injil Markus, ini sudah ada rentang waktu yang panjang. Sehingga orang berusaha untuk kembali lagi ke teks Markus itu. Apa yang sebetulnya dimaksudkan? Lingkungan seperti apa yang sedang dihadapi oleh Markus? Jemaat apa yang sedang dihadapi oleh Markus? Sehingga Markus punya pesan-pesan khusus. Ya, misalnya tentang Mesias yang menderita. Itu gambaran yang sangat disukai oleh Markus. Maka kita bertanya, mengapa Markus punya pesan yang khusus tentang sosok Mesias yang menderita? Lalu kita mencari situasi jemaatnya. Mengapa pesan itu penting untuk jemaatnya? Kalau kita membaca Injil Yohanes, akan sangat banyak orang yang memberikan kesaksian iman akan Yesus. Kita juga bertanya, mengapa Yohanes sangat akrab dengan pesan tentang bersaksi? Orang yang beriman kepada Yesus harus memberi kesaksian. Dan itulah arti pentingnya juga melihat jemaat yang sedang dihadapi oleh penulis. Sehingga jarak temporal ini ada, kemudian jarak spasial itu juga pasti ada. Peristiwa-peristiwa itu terjadi di Palestina, sekarang kita baca dalam konteks kita, orang Indonesia. Peristiwa-peristiwa itu terjadi di Palestina, tetapi dibaca di Amerika Latin sana, dalam konteks orang-orang yang sedang mengalami penindasan, mengalami ketidakadilan. Dan ternyata ketika teks kuno itu dibaca dalam konteks zaman kita, lalu ada makna yang bisa kita ambil. Nah, ini yang mendasari kita untuk mengambil salah satu metode yang kita kenal sebagai historis kritis. Supaya kita, pembaca zaman sekarang, itu tidak mengabaikan apa yang menjadi konteks asli dari peristiwa-peristiwa yang dikisahkan. Karena suatu peristiwa hanya bisa dipahami dengan baik kalau kita baca dalam konteksnya. Yang kedua, supaya kita tidak mengabaikan historisitas proses sejarah pembentukan teks itu. Karena teks tidak pernah terbentuk dalam satu hari, satu minggu yang sangat singkat. Tetapi teks kitab suci itu terbentuk dalam sejarah. Pasti sudah direnungkan kembali, diperkaya, kadang-kadang ditambah, kadang-kadang dikurangi, sehingga sampai pada hasil final yang sekarang kita miliki di dalam kitab suci kita ini. Sehingga apa yang sekarang kita upayakan adalah kita sebagai pembaca-pembaca yang real ini berusaha untuk masuk dalam alam pikirnya intended readers, pembaca-pembaca yang dulu dimaksudkan oleh penulis kitab suci. Jadi kita seolah-olah harus meninggalkan zaman kita ini, ya, tempat, ruang, dan waktu kita untuk masuk dalam konteks intended readers. Nah, kita memahami ini. Intended readers berarti pembaca-pembaca yang dibayangkan oleh penulis kitab suci. Maka kalau saya membaca Injil Markus, saya membayangkan pembacanya Markus, jemaatnya Markus, itu kira-kira jemaat yang seperti apa. Dan kalau saya mengenali jemaatnya Markus seperti ini, saya bisa memahami mengapa Markus suka sekali dengan tema tentang Mesias yang menderita. Ya, maka saya menempatkan suatu teks dan membacanya di dalam konteksnya, konteks historisnya, konteks kulturalnya, konteks politiknya, konteks juga selalu sosiologi yang melingkupi teks itu. Ini salah satu hal yang menjadi penting mengapa metode ini disebut sebagai metode historis.
Nah, saya kira dalam unsur yang satu ini, mengapa disebut historis, semua teman dalam pekerjaan itu sudah menunjuk jawaban yang baik, ya, bahwa metode ini berfokus pada upaya untuk meneliti kesejarahan, ya, baik kesejarahan peristiwa-peristiwa yang dikisahkan maupun historisitas proses pembentukan teks. Karena baik sejarahnya peristiwa itu maupun sejarah pembentukan teks itu pasti sangat mewarnai teks yang dibentuk. Dan kalau kita semakin memahami konteksnya, sejarahnya, semakin bisa menemukan makna dari teks itu. Ya, misalnya ketika Paulus itu mengatakan bahwa salib itu adalah kutuk. Kita bertanya, mengapa Paulus mengatakan salib itu adalah kutuk? Salib itu kebodohan, salib itu batu sandungan. Ya, kebodohan bagi orang Yunani, batu sandungan bagi orang Yahudi, tetapi hikmat dan kekuatan Allah bagi kita yang diselamatkan. Nah, untuk bisa memahami kata salib, menurut Paulus, salib itu adalah batu sandungan, kita harus memahami konteks pembicaraan Paulus. Yang mau tidak mau kita harus bicara tentang cara berpikir orang-orang Yahudi pada zaman itu tentang salib. Ini yang kita maksud dengan unsur historis, kesejarahan. Baik, saya buka chat. Oke. Baik, ada pertanyaan lebih dahulu tentang hal ini, tentang unsur yang kita kenal sebagai aspek historis dari metode yang kita pelajari ini. Baik, untuk presensi nanti jam 9 akan saya buka dan semoga ikhlas sudah bisa diakses jam 9. Oke, saya akan lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai dasar pemahaman kita, ya, tentang proses pembentukan teks yang tidak langsung dalam wujud kitab yang sekarang kita miliki, tetapi kita mengenal tradisi lisan. Ya, semua hal yang disampaikan oleh para nabi disampaikan secara lisan. Ketika Musa itu memberikan khotbah di bukit, ya semua khotbah Musa itu disampaikan secara lisan. Ketika Yesus itu mengajar para muridnya, Yesus juga menyampaikannya secara lisan. Dan tidak ada orang yang langsung menuliskan apa yang dikhotbahkan Musa, apa yang dikerjakan oleh Yesus, apa yang diserukan oleh para nabi. Semuanya masih dalam wujud lisan, disampaikan dari mulut ke mulut secara lisan, belum dalam tahap tertulis. Maka kita bisa membayangkan ada sekian banyak berita yang disampaikan tentang Musa, tentang Abraham, tentang Yesus, tentang karya para nabi, semuanya diceritakan secara lisan. Nah, ini rupanya tradisi yang sangat kuat di dalam sejarah Israel. Tradisi Israel kuno itu adalah tradisi bertutur, bercerita. Apa yang semula dalam tahap awal pewartaan ini lisan, kemudian ditulis. Nah, baru dalam tahap kemudian orang lalu mengumpulkan tulisan-tulisan yang sejenis, misalnya. Ya, ambil contoh kalau kita membaca Injil. Ada kumpulan kisah tentang mukjizat Yesus. Ada kumpulan cerita tentang konflik Yesus dengan lawan-lawannya. Ada cerita misalnya tentang pengajaran Yesus. Nah, apa yang semula disampaikan secara lisan, sekarang tertulis, lalu mulai dikumpul-kumpulkan. Ya, cerita-cerita yang sejenis itu dikumpulkan menjadi satu. Yang saya gambarkan seperti itu. Nah, maka dalam tradisi ini, dalam bagian tertulis ini, lalu sudah ada kumpulan tulisan-tulisan yang dalam tahap ini masih merupakan tulisan yang terpisah-pisah. Ini yang nanti akan kita sebut sebagai perikop sebetulnya. Tulisan-tulisan yang masih berupa cerita-cerita pendek yang belum ada hubungan satu dengan yang lain. Ya, cerita pendek tentang Yesus yang menggandakan roti misalnya, cerita pendek mukjizat Yesus yang mengubah air menjadi anggur,
cerita Yesus yang menyembuhkan anak pegawai istana, semuanya itu masih berupa cerita-cerita pendek. Kalau yang hitam ini misalnya adalah cerita-cerita konflik Yesus dengan musuh-musuhnya, oh Yesus itu berkonflik dengan orang Farisi misalnya. Oh kadang suatu ketika Yesus itu berkonflik dengan orang-orang Saduki, atau Yesus berkonflik dengan orang-orang Herodian. Maka ini suatu cerita-cerita yang masih terpisah-pisah. Baru dalam tahap kemudian ada orang yang mengambil cerita-cerita yang semula terpisah ini sudah dalam bentuk tertulis dan menyatukannya dalam satu cerita yang utuh. Ya, misalnya cerita tentang Yesus. Nah, kalau kita ambil cerita tentang Yesus, orang yang pertama kali menyusun cerita secara utuh ini adalah Markus. Dan kalau kita lihat apa yang diambil oleh Markus di sini, ini bukan tulisan dia sendiri, bukan karangan dia, tetapi tulisan yang dia ambil dari sumber yang sudah dia miliki. Dan nanti tugasnya Markus itu adalah menyambung-nyambung ini ya. Tugasnya Markus adalah membuat sambungan-sambungan ini. Dan inilah yang kita sebut sebagai kata-kata redaksional atau editorial. Sehingga cerita yang satu sambung dengan cerita yang kedua. Cerita yang kedua sambung dengan cerita yang ketiga, dan seterusnya sampai akhir. Tetapi masing-masing cerita ini rupanya tidak dibuat oleh penulis itu sendiri. Tetapi dia ambil dari sumber tertulis yang sudah ada sebelumnya. Nah, sekian banyak tulisan tentang Yesus, inilah yang pada akhirnya kemudian dipilih oleh gereja dan masuk dalam proses kanonisasi yang sekarang kita miliki dalam Alkitab kita itu. Maka untuk sampai pada bentuk Alkitab kita yang sekarang ini, lalu kita melihat ada sekian panjang proses ini. Nah, proses ini terjadi dalam rentang waktu, dalam sejarah. Maka unsur yang sekarang kita pelajari adalah unsur proses sejarah pembentukan teks ini. Lalu kita bisa mengenali yang namanya proses peredaksian atau kritik redaksi. Bagaimana seseorang itu meredaksi tulisan-tulisan ini. Ya, bagaimana orang meredaksi, menyusun tulisan ini sehingga menjadi satu tulisan yang utuh secara kronologis tentu saja. Kita punya kritik sumber, kita akan bertanya, bagian cerita ini diambil dari mana? Oh, ternyata diambil dari sumber, misalnya sumber mukjizat. Ya, maka di dalam Injil Yohanes itu didaftar mukjizat pertama di Kana, mukjizat kedua yang dilakukan oleh Yesus. Kemungkinan kata-kata pertama, kedua itu diambil oleh Yohanes dari susunan yang ada di dalam kumpulan mukjizat ini. Ya, ini yang namanya kritik sumber. Jadi saya memotong bagian tertentu di dalam Injil, kemudian saya teliti dan saya cari sumbernya gimana. Nah, teks ini sendiri ketika muncul di dalam sejarah pasti punya fungsi, punya tempat di dalam peristiwa itu, entah untuk kepentingan liturgi atau untuk menegur atau kepentingan untuk homiletik, ya, kerigma, pewartaan. Maka kita punya yang namanya Sitz im Leben. Dalam konteks historis zaman itu, apa fungsi teks ini? Apa sebetulnya maksud penulis menuliskan teks ini? Adakah fungsi khusus di dalam hidup gereja? Ya, ini yang dicari. Maka orang mencari yang namanya Sitz im Leben itu. Nah, untuk sampai pada teks yang seperti ini, pasti kita juga membutuhkan suatu teks yang diterjemahkan, ya, sampai kita punya teks terjemahan bahasa Indonesia ini. Nah, terjemahan bahasa Indonesia pasti diterjemahkan dari teks aslinya. Yang teks asli Perjanjian Lama ya dengan bahasa Ibrani, teks asli Perjanjian Baru ya dengan bahasa Yunani.
Tetapi selalu kita lihat bahwa tidak hanya ada satu teks. Injil Yohanes itu punya banyak versi, tergantung pada kodeks mana yang kita pakai, dokumen mana yang kita pakai. Dan kita perlu sampai pada teks yang kita pilih, ya, bahwa tidak semua teks itu bisa kita gunakan begitu saja, tetapi harus kita pilih mana teks yang kita anggap sebagai teks yang paling dekat dengan aslinya. Ya, maka kalau ada sekian banyak teks Injil Yohanes, saya harus memilih mana teks yang paling dekat dengan aslinya. Dan inilah yang disebut sebagai kritik teks. Saya menganalisa teks supaya saya yakin bahwa teks yang saya baca ini sesuai dengan aslinya atau sedekat mungkin dengan aslinya. Karena sama-sama teks Yohanes, manuskrip yang satu berbeda dengan manuskrip yang lain. Nah, ini yang kita kenal di dalam studi kitab suci kita sebagai edisi kritis. Ya, sampai sekarang ini kita punya edisi kritis Nestle Aland itu yang cukup banyak digunakan di dalam tradisi gereja kita sebagai edisi kitab suci yang diyakini paling kokoh, ya, karena mendasarkan diri pada manuskrip-manuskrip tua dengan kritik teks yang baik. Nah, maka kita dalam studi metode historis kritis lalu kenal yang namanya kritik teks. Yang tujuannya adalah untuk menetapkan teks yang sedekat mungkin dengan aslinya. Karena kita tidak bisa lagi menemukan teks aslinya. Teks aslinya sudah hilang ini atau sudah rusak. Yang kita temukan hanya salinan dari teks asli itu. Nah, kalau orang menyalin pasti ada kesalahan. Ya, salinan pertama disalin lagi ke salinan kedua, pasti ada kesalahan. Karena orang menyalin dengan menulis. Maka dari sekian banyak versi perjanjian baru itu, kita bertanya mana teks yang sedekat mungkin dengan aslinya. Nah, studi analisa kritis untuk mempelajari teks inilah yang disebut sebagai kritik teks. Nah, kita tidak dalam kapasitas melakukan kritik teks itu tentu saja. Karena syaratnya adalah harus mengenal dengan baik bahasa aslinya. Kalau saya mau membuat kritik teks dalam bahasa perjanjian baru, saya harus kenal bahasa Yunani. Kalau saya mau membuat kritik teks perjanjian lama, saya harus kenal bahasa Ibrani. Ya, tetapi ini dibuat. Lalu orang tanya tentang sumbernya. Dari mana seorang penulis memperoleh cerita ini? Sumbernya apa? Lalu kritik yang kita sebut sebagai kritik redaksi. Bagaimana penulis menyambung-nyambung tadi. Tulisan-tulisan yang semula terpisah menjadi suatu cerita yang utuh. Dari awal sampai akhir punya alur, punya plot yang jelas. Kita melihat tempat perikop itu di dalam konteks sejarahnya. Maka itu yang disebut Sitz im Leben. Satu cerita itu pasti punya jenis cerita atau bentuk cerita. Maka itu yang kita sebut sebagai kritik jenis atau bentuk cerita, form criticism, yang nanti akan kita baca di situ. Nah, berarti metode historis kritis itu juga memasukkan di dalamnya aneka macam metode yang digunakan untuk mempelajari teks. Kalau saya mau mempelajari dari mana sumbernya, misalnya ya, orang seperti Wellhausen itu membaca kitab Taurat, lalu melihat kemungkinan bahwa penulis kitab Taurat itu menggunakan beberapa sumber. Dia teliti secara kritis, sampai akhirnya orang mengatakan, oh ini sumber Y, ya, sumber Yahwista. Oh ini diambil dari sumber E, sumber Elohista. Oh ini diambil dari sumber P. Oh ini diambil dari sumber D. Maka itulah yang disebut sebagai kritik sumber. Kalau kita mempelajari Injil misalnya dengan hipotesis dua sumber. Oh bagian ini diambil dari Markus. Oh bagian ini diambil dari Ki. Oh bagian cerita ini diambil dari sumber yang hanya dimiliki oleh Lukas misalnya. Ya, kalau kita baca misalnya Lukas 15, perumpamaan-perumpamaan yang khas dimiliki hanya oleh Lukas, orang bertanya, dari mana Lukas memperoleh cerita itu? Apakah dia mengambil dari sumber yang dia miliki, ataukah memang itu asli tulisan Lukas sendiri?
Nah, kalau kita mempelajari sumbernya dari mana, itulah yang disebut sebagai kritik sumber. Ini diaplikasikan untuk membaca perjanjian lama maupun untuk membaca perjanjian baru. Kalau kita memfokuskan studi kita pada yang namanya jenis cerita atau jenis literer, lalu model kritik yang kita gunakan adalah kritik jenis sastra. Oh, ini adalah puisi. Oh, ini legenda. Oh, ini cerita tentang pemberian hukum misalnya. Maka ada jenis cerita, ada kisah panggilan misalnya. Yang sudah kita baca kali lalu tentang Musa, itu praktis adalah kisah panggilan. Kisah panggilan Musa dibandingkan dengan kisah panggilan Samuel, dibandingkan dengan kisah panggilan Yesaya, Yeremia, lalu akan ditemukan dalam satu kisah panggilan selalu ada unsur A, B, C, D. Dalam kisah mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, kalau kita membanding-bandingkan mukjizat-mukjizat itu, selalu ada unsur A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut sebagai kritik jenis literer atau jenis sastra, atau kalau dalam istilah bahasa Inggris itu yang kita kenal dengan form criticism, kritik bentuk. Kalau saya mempelajari peredaksiannya, itulah yang kita sebut sebagai kritik redaksi. Misalnya lah, kita ambil seruan Yesus ketika dia memberitahukan penderitaan yang harus dia alami. Lalu Petrus menolak pewartaan Yesus. Dan Yesus itu kemudian mengajar, setiap orang yang mau menjadi muridku, hendaklah ia menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Kalau kita membandingkan Markus dan Matius, kata-katanya sama. Menyangkal diri, memikul salib, mengikuti aku. Tetapi begitu kita membaca Lukas, kita punya unsur yang berbeda. Menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti aku. Nah, kalau kita mempelajari teks ini, lalu kita akan bertanya, mengapa Markus dan Matius punya memikul salib, sementara Lukas mempunyai memikul salib setiap hari? Nah, pasti ini peredaksian yang diambil oleh Lukas atau dilakukan oleh Lukas, sehingga Lukas selalu sudah menambah kata setiap hari. Dalam peristiwa misalnya Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan, dari surga, dari langit terdengar suara, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itu di dalam Injil Markus. Dibandingkan dengan Lukas, Lukas punya ungkapan yang sama. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Tapi ketika kita membaca Matius, kita menemukan ekspresi yang lain, ungkapan yang berbeda. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, kalau kita mempelajari mengapa Matius kemudian punya versi yang berbeda dari Markus dan dari Lukas, inilah yang sebetulnya kita sebut sebagai kritik redaksi. Mengapa Matius meredaksi kata-kata itu? Ya, sampai kemudian memunculkan suatu ekspresi yang lain. Mengapa Lukas itu meredaksi kata-kata Markus, ya, memikul salib menjadi memikul salib setiap hari. Mengapa Matius meredaksi kata-kata Markus yang ada di dalam Markus, engkaulah anakku menjadi inilah anakku. Nah, dengan membaca perbedaan-perbedaan seperti ini, sebetulnya kita justru menemukan kekhasan masing-masing penginjil. Dan inilah sebetulnya arti penting metode historis kritis. Ya, mengapa Markus mengubah kata-kata itu? Pasti ada maksudnya. Ya, mengapa Lukas mengubah kata-kata Markus? Pasti ada maksudnya. Dan maksud itu biasanya bergantung pada gagasan teologi mereka sebagai penginjil atau juga bergantung pada jemaat yang sedang mereka hadapi. Oke, sampai di sini lebih dahulu. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Saya mau nanya, Pak. Ya.
apakah judul perikop yang diberikan di Alkitab oleh LAI itu berdasarkan teks atau berdasarkan historis ya Pak? Untuk judul-judul yang diberikan perikop. Judul perikopnya? Iya. Ya, judul perikopnya pasti itu diberikan tidak menjadi bagian asli dari teks Injil, ya. Pembagian-pembagian ke dalam perikop yang sekarang ada di dalam edisi Lembaga Alkitab itu pasti tidak dibuat oleh penginjil. Teks aslinya, teks manuskrip kuno dalam bahasa Yunani itu tidak, bahkan antara satu kata dengan kata yang lain tidak ada jedanya, karena itu cara penulisannya. Ya, maka satu kata dengan kata yang lain itu disambung. Dengan demikian tidak mungkin ada judul-judul perikop. Nah, judul perikop itu diberikan oleh siapa? Oleh orang-orang yang meredaksi versi itu atau terjemahan itu. Nah, biasanya yang kita ambil baik lembaga Biblika dalam tradisi Katolik maupun lembaga Alkitab itu mengikuti satu versi dari United Bible Society. Dan United Bible Society itu teksnya itu diambil dari Nestle Aland kalau dalam Perjanjian Baru. Ya, kalau dalam Perjanjian Lama itu berarti sudah diambil dari Masoretik itu. Maka yang memberikan judul-judul perikop itu bukan penulisnya, tetapi yang memberikan judul-judul perikop itu adalah orang-orang yang menjadi editor dari versi itu, dari terjemahan itu. Begitu, jadi judul tidak menjadi bagian asli dari Injil, termasuk bab dan ayat itu tidak pernah menjadi bagian asli dari Injil, tapi diberikan oleh orang-orang pada zaman yang lebih modern, ya, oleh Stefanus kalau bab dan judul, bab dan ayat-ayatnya itu. Begitu, Yanes? Ya Pak, makasih Pak. Ya, apakah ada pertanyaan yang lain atau diskusi yang lain? Iya, mau tanya. Ya, Kristi. Untuk kanonisasi Alkitab itu apa ya? Pertimbangan atau mungkin syarat-syaratnya itu apa ya, Romo, sehingga jadi Alkitab yang sekarang gitu? Ya, biasanya ada 3 yang menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai universalitas. Artinya, sebuah teks itu akan cepat diterima sebagai kitab suci kalau digunakan secara universal. Maksudnya, tidak hanya digunakan di satu jemaat tertentu. Katakanlah sekarang, teks ini digunakan di jemaat Yerusalem. Teks yang sama juga digunakan di jemaat-jemaat Yunani misalnya. Teks yang sama digunakan juga oleh jemaat-jemaat di Mesir, Afrika. Nah, karena teks ini tersebar di sekian banyak jemaat, lalu ketika ada sidang, ya, gereja mau menetapkan teks mana yang masuk dalam kitab suci, lalu salah satu pertimbangannya adalah teks yang digunakan oleh semakin banyak jemaat. Sehingga ini prinsipnya kita sebut sebagai universalisme. Kalau teks itu digunakan secara universal, di banyak tempat pasti teks itu lebih cepat diakui atau diterima sebagai kitab suci. Lalu unsur yang kedua adalah unsur yang kita sebut sebagai apostolisitas. Apostolos itu rasul. Maka kalau sebuah teks itu sangat erat kaitannya dengan sosok rasul tertentu, teks itu akan segera diterima. Mengapa? Karena orang mengira atau berpikir bahwa rasul itu adalah saksi mata. Kesaksian mereka benar. Sehingga unsur yang kedua, apostolisitas, itu maksudnya sebuah teks akan cepat diterima sebagai kitab suci kalau berasal atau berakar pada kesaksian rasul tertentu. Itulah sebabnya mengapa yang paling cepat masuk dalam kanon, dalam daftar kitab suci kita justru adalah surat-surat Paulus. Ya, surat-surat Santo Paulus itu dengan sangat cepat masuk dalam kanon karena berhubungan erat dengan rasul Paulus itu. Yang ketiga ini pasti soal ortodoksi, ya, kesesuaian ajaran iman atau jalan lurus, ya. Ini teks ini mengandung ajaran iman yang benar, yang lurus, yang disetujui oleh gereja. Kalau mengajarkan suatu ajaran yang bertentangan dengan ajaran gereja,
pasti teks ini tidak akan diterima sebagai kitab suci. Maka 3 hal yang sering menjadi dasar bagi kita, bagi gereja pada zaman itu untuk menetapkan kanon kitab suci ini adalah unsur universal, ya, teks digunakan di banyak tempat, unsur apostolisitas, sebuah teks itu berkaitan dengan rasul tertentu, dan unsur yang ketiga ini adalah soal kebenaran iman, bahwa teks itu mengajarkan iman yang benar, bukan iman yang menyimpang. Nah, 3 unsur ini Kristian biasanya dijadikan sebagai landasan untuk menentukan teks mana saja yang masuk di dalam daftar atau di dalam kanon kitab suci kita. Apakah jelas itu, Kristi? Jelas, Romo. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Masih ada tanggapan? Saya ambil presensi sebentar. Oke, baik. Semoga presensi sudah bisa diisi ya, teman-teman. Ya, sambil mengisi presensi, kalau sudah bisa dibuka, saya melanjutkan pembahasan kita ini. Kembali ke metode historis kritis ini. Metode ini pasti metode yang muncul dalam era modern, ya, berkembang bersamaan dengan menguatnya alam pikir modern pada sejarah, pada pengetahuan-pengetahuan empirik. Maka kritik historis ini juga berusaha untuk mengungkap proses dan unsur-unsur yang turut membentuk teks kitab suci itu. Maka apa unsur-unsur, faktor-faktor yang turut membentuk teks kitab suci itu? Ada teksnya sendiri, ada penulisnya, ada jemaatnya, ada jenis sastra yang dipergunakan, ada konteks penggunaan teks itu, ada sumber-sumber, ada redaktor-redaktor, dan proses editingnya. Nah, berarti kita melihat suatu proses dan faktor-faktor yang turut membentuk teks-teks kitab suci kita itu. Bahwa suatu cerita itu ditulis dengan jenis cerita tertentu. Suatu pernyataan Yesus itu ditulis untuk suatu konteks tertentu atau kepentingan tertentu. Diedit atau diredaksi oleh orang tertentu. Ini semua nanti menentukan isi dari teks itu. Meskipun penafsir mengakui dan meyakini bahwa teks yang sedang dianalisa adalah teks kitab suci, ia memperlakukan teks kitab suci tersebut sama seperti ia memperlakukan teks-teks kuno yang harus dianalisa secara kritis. Maka sekarang kita masuk pada pembahasan tentang kritis. Ya, yang pertama tadi soal historis. Di mana kritisnya? Dalam sejarah awal penafsiran gereja yang banyak digunakan adalah model penafsiran mistik, simbolik, spiritual. Dan gaya yang banyak digunakan dalam sejarah awal gereja kita adalah gaya alegori atau tipologi. Kitab suci itu dianggap sepenuhnya diinspirasi oleh Roh Kudus. Tidak ada kesalahan apapun di dalam kitab suci kita. Maka setiap upaya untuk mempertanyakan kebenaran kitab suci itu nanti akan disingkirkan.
Jadi ini dalam tahap awal orang punya keyakinan teguh kitab suci itu adalah sumber segala kebenaran. Tidak ada yang salah di dalam kitab suci. Ya, maka kalau orang bertanya tentang mengapa ada dua cerita kejadian di Kejadian 1 dan Kejadian 2, apakah peristiwanya memang berbeda? Lalu orang akan mengatakan ya terima saja seperti itu karena itu ada di dalam kitab suci kita. Kalau ada perbedaan kata misalnya di dalam Injil Yohanes misalnya, lalu orang ini mengatakan, oh mana toh yang benar? Ya, ada kata di dalam Injil Yohanes itu peace. Ya, di dalam Injil Yohanes ada kata pistewete, hina pistewete. Semuanya ini sudah dicatat supaya kamu semakin percaya. Supaya kamu terus percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ada teks yang berbunyi seperti ini, tetapi di tempat lain, di teks lain, ada yang bunyinya pisteu, lalu ada unsur S. Bedanya di mana? Bedanya hanya pada S ini. Teks yang satu mengatakan pistewete. Teks yang lain mengatakan pisteusete. Lalu orang bertanya, mana yang benar? Kalau orang tidak kritis dalam menjawab pertanyaan ini, lalu orang mengatakan dua-duanya benar. Ya, harus diterima seperti itu. Tetapi orang yang menjawab secara kritis akan berusaha untuk mencari mengapa ada varian, ada teks yang mengatakan pistewete supaya kamu semakin percaya, terus percaya. Tetapi ada teks yang mengatakan pisteusete, yang artinya adalah supaya kamu menjadi percaya, supaya kamu mulai percaya. Nah, orang yang berpikir secara kritis akan berusaha untuk menemukan mengapa di sini ada S, di sini tidak ada S. Dan inilah yang nanti akan menjadi kritik teks. Mengapa teks yang satu mengatakan pistewete, teks yang lain mengatakan pisteusete. Nah, kalau kita ikuti, misalnya kita buka versi Nestle Aland, di situ lalu akan sangat kelihatan. Bahkan orang-orang top zaman kita yang melakukan kritik teks itu tidak bisa membuat keputusan mana yang sesuai dengan aslinya. Apakah pistewete ataukah pisteusete. Kalau membaca tulisan ini di dalam jurnal-jurnal kita, ini akan sangat banyak sekali didiskusikan. Ya, orang hanya membaca, oh manuskrip kuno ini mengatakan pistewete, manuskrip kuno yang lain mengatakan pisteusete. Nah, orang yang mempelajari teks inilah orang yang menggunakan penafsiran atau metode analisis yang kita sebut sebagai analisa teks. Mana teks yang paling dekat dengan aslinya. Nah, kalau orang membaca secara kritis, lalu orang tidak asal saja mengatakan, oh semuanya benar. Tapi orang menggunakan daya nalarnya, daya kritisnya. Tidak asal menganggap bahwa semua yang tertulis di dalam kitab suci itu benar, harus diterima seperti itu. Nah, justru inilah yang dalam tahap awal itu membuat metode historis kritis ini tidak cepat diterima, tetapi mengalami penolakan-penolakan dari gereja kita. Karena dianggap membahayakan kebenaran mutlak dari kitab suci. Ya, mempertanyakan teks-teks kitab suci tertentu seolah-olah itu tidak sesuai dengan kebenaran. Orang sudah sangat yakin bahwa yang namanya Mazmur itu ditulis oleh Daud. Sudah sangat yakin dengan ajaran bahwa yang namanya Taurat itu ditulis oleh Musa. Tetapi kemudian dalam perjalanan waktu orang secara kritis mempertanyakan itu.
Apakah semua Mazmur yang 150 itu ditulis oleh Daud semua? Apakah kelima kitab yang ada di dalam Taurat itu ditulis oleh Musa semua? Dan ketika orang sampai pada kesimpulan, oh bukan hanya Musa yang menulis kitab Taurat itu, lalu orang menghadapi penolakan. Karena hal itu bertentangan dengan apa yang secara tradisional diajarkan. Baik dalam tradisi Yahudi maupun dalam tradisi gereja kita. Maka ini unsur pertama yang dihadapi oleh metode historis kritis. Ya, dia harus berhadapan dengan cara menafsirkan kuno dalam tradisi gereja yang lebih bersifat mistik, simbolik, spiritual, yang kadang-kadang itu tidak memasukkan unsur kritisnya. Karena menganggap bahwa kitab suci ini sumber segala kebenaran, diinspirasi oleh Roh Kudus, tidak ada kesalahan di situ. Maka orang tidak boleh mempertanyakan apa yang ada di dalam kitab suci. Apa yang benar tentang Allah selalu lebih didahulukan di atas minat-minat historis dari orang-orang yang membaca kitab suci. Jadi yang diutamakan sebetulnya adalah sabda Allah. Apa yang mau disabdakan oleh Allah. Tidak bicara tentang bagaimana proses terbentuknya kitab suci ini. Bagaimana proses terbentuknya atau proses peredaksian dari teks ini. Ya, keunggulan dari metode mistik, simbolik, spiritual adalah berfokus pada apa yang mau diwahyukan oleh Allah, apa yang mau disabdakan oleh Allah. Ya, juga melalui para nabi atau para penulis kitab suci yang lain itu. Namun demikian, upaya membaca kitab suci secara kritis ini sudah muncul dalam tahap-tahap awal sejarah gereja. Ya, meskipun kerangka penafsiran yang umum dalam awal sejarah gereja ini masih kerangka simbolik, alegoris, tipologis itu. Tetapi orang mulai memasuki masa pemikiran-pemikiran kritis juga. Dan pemikiran kritis ini sangat berkembang pada zaman pencerahan, ya, abad-abad pertengahan dan selanjutnya, terutama setelah masa reformasi ini. Abad ini ditandai dengan upaya untuk mempertanyakan keyakinan-keyakinan tradisional, terutama yang dianggap tidak rasional, mitos, cerita-cerita itu ya, dan memfokuskan perhatian manusia pada akal budi, pada objektivitas ilmiah. Ini yang mendorong orang untuk membaca kitab suci secara kritis. Tidak hanya mengatakan, oh ya seperti itu, sudah apa adanya diterima. Tetapi kalau ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang memunculkan pertanyaan, orang itu berusaha untuk menjawab secara kritis. Berusaha untuk memberikan jawaban berdasarkan premis-premis, alasan-alasan, atau dasar-dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang kemudian memacu upaya penafsiran secara kritis dalam zaman-zaman sesudahnya. Para penafsir Protestan menarik perhatian pembaca kitab suci pada makna literer atau makna asli dari teks kitab suci. Dan untuk kepentingan ini, lalu upaya itu didukung oleh studi atas kitab suci dalam bahasa asli, Ibrani, Aram, atau Yunani. Dan ini yang kemudian memacu orang untuk kembali ke bahasa aslinya. Kan sejak Hieronymus itu praktis di dalam tradisi gereja kita, yang digunakan adalah Vulgata, maka terjemahan Latin. Nah, terjemahan itu selalu sudah berbeda dari teks yang diterjemahkan. Nah, apa yang dikembangkan sejak masa reformasi ini adalah orang berusaha untuk kembali ke kitab suci dalam bahasa aslinya. Maka teks Latin yang selama berabad-abad itu dipergunakan, sekarang itu ditinggalkan. Ya, tidak ditinggalkan begitu saja. Tradisi Katolik itu masih akan berpegang pada Vulgata ini, teks Latin. Tetapi kemudian ada orang-orang yang berusaha untuk menemukan kembali teks kitab suci di dalam bahasa Yunani. Mulailah yang disebut sebagai edisi kritis. Ya, orang-orang melakukan kritik teks tadi untuk menemukan teks bahasa Yunani yang sedekat mungkin dengan aslinya. Ya, ini lalu mulai unsur ini.
Kemudian, studi atas unsur-unsur historis teks biblis pada abad 19-20 sangat didukung oleh aneka perkembangan dalam bidang filologi, bahasa, arkeologi, perkembangan pengetahuan sosiohistoris Palestina dan wilayah-wilayah sekitarnya. Ya, mulai tahun 40-an ini kan penggalian arkeologi di Palestina itu sangat gencar dilakukan. Dan orang menemukan penemuan-penemuan baru, dokumen-dokumen baru yang berasal dari zaman yang kuno, ya, sejaman dengan teks-teks kitab suci kita, yang membuat orang bisa memperoleh informasi yang baru yang tidak ditemukan di dalam kitab suci. Maka ini perkembangan arkeologi, perkembangan filologi, perkembangan studi sastra, literer kuno itu pasti sangat membantu para pembaca modern, penafsir modern untuk memahami isi dari teks yang sedang dibaca. Nah, dalam situasi kritis seperti ini muncul banyak pertanyaan tentang kitab suci itu, yang kadang-kadang dianggap ini melawan keyakinan tradisional. Misalnya tadi ya, Musa dan Taurat. Apakah Musa ini adalah orang yang menulis seluruh hukum Taurat itu, seluruh kitab Taurat itu? Apakah Daud ini yang menulis seluruh Mazmur? Lalu orang juga mulai bertanya tentang dogma kebangkitan. Ya, itu peristiwa yang memang sungguh terjadi, real, atau sebetulnya itu hanya halusinasi para murid, para rasul. Nah, orang yang berpegang pada paham tradisional serta-merta itu akan menolak untuk mengatakan bahwa kebangkitan itu halusinasi. Ya, hanya suatu pengalaman ekstase dari para rasul. Tetapi pertanyaan seperti itu pernah muncul dalam sejarah dan pasti ini dianggap melawan keyakinan tradisional, sehingga juga dalam tahap awal itu metode histori kritis tidak banyak diterima. Nah, kita mengenal tokoh De Wet dan juga Julius Wellhausen. Mereka mempelajari Taurat. Dan ketika mempelajari Taurat, mereka menemukan ada bagian-bagian yang tidak sinkron, ya, tidak sama dengan yang lain, atau bagian-bagian yang mempunyai gaya bahasa yang berbeda dari bagian yang lain. Mereka mengamati penggunaan nama Allah itu misalnya. Oh, bagian tertentu itu mencantumkan nama Allah itu Elohim. Selalu ketika menyebut Allah itu Elohim, Elohim, Elohim. Bagian tertentu kalau menyebut Allah itu lalu sebutannya adalah Adonai atau Yahweh. Nah, orang-orang yang kritis seperti Wellhausen lalu mengatakan, oh, bagian yang menyebut Allah dengan Elohim, lalu dia sebut ini diambil dari sumber E. Kisah di dalam hukum Taurat itu, di dalam kitab Taurat yang menyebut Allah dengan Adonai, dengan Yahweh, lalu dia katakan, oh, bagian ini diambil dari sumber Y. Nah, maka Wellhausen itu memprakarsai apa yang disebut sebagai kritik sumber. Penulis Taurat ini mengambil bahan ini dari sumber mana? Sumber Y, sumber E, sumber P, atau sumber D. Ya. Dia sudah mulai bertanya tentang kepengarangan Musa. Kalau ada kumpulan cerita dari macam-macam sumber ini, apakah itu berarti Musa yang menuliskan seluruh bagian ini? Atau sebetulnya Taurat itu diambil, diredaksi oleh seseorang dengan mengambil bahan dari macam-macam sumber itu. Maka ada pertanyaan tentang penulis, siapa yang menuliskan Taurat, ada pertanyaan tentang sumber. Dari mana bagian-bagian cerita yang ada di dalam Taurat itu diambil, kapan ditulis. Nah, dalam tahap awal mereka ini dituduh telah merendahkan nilai ilahi dari kitab suci, karena berkeyakinan bahwa paling tidak sebagian dari teks kitab suci adalah sebuah dokumen yang dihasilkan oleh manusia, artinya ditulis oleh manusia. Sementara keyakinan awal adalah kitab suci itu adalah pewahyuan Allah, diberikan oleh Allah. Dan dalam tahap awal memang inilah kesulitan yang dihadapi
oleh metode historis kritis. Tetapi dalam perkembangan kemudian, studi kritis atas kitab suci pada era modern ini tidak bisa dibendung lagi. Bahkan diakui kontribusi positifnya. Maka abad 19, abad 20 ini adalah abad ketika pendekatan-pendekatan kritis itu banyak dipergunakan di dalam studi kitab suci. Jadi pendekatan-pendekatan yang sifatnya mistik, spiritual, alegoris, tipologi itu mulai ditinggalkan. Lalu orang berpikir kritis, menggunakan daya nalarnya untuk menganalisa teks kitab suci dan kemudian untuk memahami apa yang mau disampaikan di situ. Sampai pada ini dalam lingkup gereja-gereja Protestan cepat diterima. Tetapi dalam lingkup gereja Katolik ini sulit diterima. Ya, tidak cepat. Ada suatu kecurigaan pada yang namanya metode historis kritis ini. Sehingga dalam hal mengaplikasikan metode historis kritis, tradisi gereja Katolik itu jauh tertinggal dari atau kalau dibandingkan dengan tradisi Protestan. Apalagi kan di dalam tradisi Katolik, orang Katolik itu baru bisa membaca kitab suci secara merdeka itu setelah Konsili Vatikan kedua tahun 65. Sebelumnya yang membaca kitab suci, yang menafsirkan kitab suci, yang mewartakan kitab suci adalah imam. Ya, kaum klerus tertahbis itu. Baru sesudah tahun 65 awam non imam itu bisa membaca kitab suci itu secara merdeka. Maka ini cukup tertinggal. Tetapi paling tidak Paus Pius XII itu sudah tahun 1943 tidak hanya mengizinkan penggunaan metode historis, tetapi bahkan menyebutnya sebagai sebuah keharusan. Dan praktis sejak abad 20 ini metode historis kritis itu paling banyak digunakan di dalam studi kitab suci kita. Nah, itu situasi yang dihadapi. Pada awalnya menghadapi banyak pertentangan, penolakan, tetapi dalam perjalanan kemudian metode ini menampakkan kontribusi yang sangat besar dalam membaca kitab suci, penafsiran kitab suci. Maka praktis pendekatan dengan historis kritis ini yang paling banyak dipergunakan sampai sekarang ini. Nah, baru nanti mulai abad 19, 20 ada pendekatan-pendekatan baru yang melengkapi pendekatan metode historis kritis. Meskipun sudah ada metode baru, pendekatan-pendekatan baru, tapi pendekatan historis kritis ini atau metode historis kritis tidak ditinggalkan begitu saja. Sampai sekarang masih inilah metode yang paling banyak dipergunakan di dalam tafsir kitab suci kita. Oke, saya berhenti sebentar. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada tanggapan untuk apa yang saya katakan ini? Oke. Sekarang kalau kita membaca Injil Yohanes, kita ambil contoh sekarang. Injil Yohanes bab 13 itu adalah kisah ketika Yesus dan murid-muridnya itu mengadakan perjamuan malam yang terakhir. Ya, Yesus membasuh kaki para murid, Yesus memperingatkan Petrus dan Yudas, Yesus memberikan perintah baru, Yesus bicara tentang rumah Bapa, menjanjikan penghibur. Lihat sekarang bab 14 ayat 30 atau ayat 29. Bab 14 ayat 29. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan aku melakukan segala sesuatu seperti diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Apa yang dikatakan oleh Yesus pada akhir bab 14 ini adalah bangunlah, marilah kita pergi dari sini.
Nah, sekarang kalau kita cari, kapan perintah Yesus ini terlaksana? Di bab mana dan ayat mana mereka pergi meninggalkan ruang perjamuan itu? Ada yang bisa menemukan? Di bab mana, ayat mana Yesus dan murid-muridnya pergi? Seperti perintah Yesus. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ada yang menemukan? Bab 18 bukan, Pak? Bab 18 ayat Yang pertama. ayat 1. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Berarti Yesus mengajak murid-muridnya pergi itu di akhir bab 14. Tetapi mereka baru pergi itu di bab 18. Orang yang membaca secara kritis akan bertanya, mengapa Yesus minta murid-muridnya pergi tetapi dia khotbah panjang bab 15. Khotbah lagi bab 16. Murid-muridnya mungkin baru angkat bokong untuk pergi, Yesus malah berdoa panjang sekali di ayat bab 17. Nah, orang yang membaca teks Yohanes ini secara kritis akan melihat pasti di sini ada sesuatu. Ya, kalau akhir bab 14 itu langsung dihubungkan dengan bab 18, ceritanya menjadi lancar atau tidak? Pasti menjadi lancar. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ. Nah, orang yang membaca kritik redaksi lalu akan bertanya, lalu apa fungsi bab 15 sampai 17? Yesus sudah mengajak bangun dan pergi, tetapi ternyata dia masih khotbah panjang lebar. Dia masih berdoa. Sesudah selesai berdoa di bab 17, baru kemudian dia bangun dan pergi. Nah, kalau orang itu tidak membaca secara kritis, lalu orang hanya mengatakan, ya sudah kitab suci kita seperti itu. Terima saja apa adanya, yang benar seperti itu. Nah, orang yang membaca secara kritis akan berusaha untuk menemukan jawaban. Dan jawaban kritis itu pasti bukan jawaban yang tanpa dasar. Maka harus ada dasar-dasarnya. Nah, ini contoh orang yang mempelajari kritik redaksi. Ya, bagaimana seorang penginjil itu ternyata memanfaatkan bahan-bahan yang sudah ada, memasukkan di dalam kerangka ceritanya, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Hanya orang lalu mengkritisi, kemungkinan besar redaktor Injil Yohanes ini kurang teliti, kurang jeli di dalam menyisipkan bab 15 sampai 17. Ya, sehingga dia tidak memperhitungkan bahwa sebetulnya di akhir bab 14 sudah ada kata bangunlah, marilah kita pergi. Kalau dia teliti sebagai editor, lalu dia akan menghilangkan bagian itu misalnya. Lalu menempatkannya di akhir bab 17, katakanlah seperti itu. Maka ini contoh yang bisa kita ambil orang yang mempelajari kritik redaksi. Nah, kalau kita membandingkan Injil-Injil sinoptik, lalu kritik redaksi itu akan sangat banyak kita temukan di sana. Karena dalam pembicaraan yang sama, rupanya diredaksi secara berbeda. Ya. Berbahagialah orang yang miskin, misalnya. Ungkapan Yesus seperti itu. Tetapi di teks lain, di Injil yang lain akan dikatakan berbahagialah orang yang miskin demi kerajaan Allah. Lalu kita bertanya, mengapa harus diredaksi ditambah dengan demi kerajaan Allah? Mengapa tidak cukup dengan berbahagialah orang yang miskin? Nah, penambahan-penambahan seperti ini pasti bukan penambahan yang tidak disengaja. Penambahan perubahan seperti ini pasti penambahan dan perubahan yang disengaja dengan maksud tertentu untuk menampilkan suatu teologi tertentu. Dan inilah yang justru harus kita perhatikan setiap kali kita membaca teks kitab suci. Kalau yang sama itu ya sudah. Tetapi yang berbeda itu seringkali justru harus mendapat perhatian lebih. Karena perbedaan itu selalu memunculkan sesuatu yang lebih daripada yang lain.
atau memunculkan kekasan masing-masing penginjil, masing-masing penulis dibandingkan dengan penginjil yang lain. Baik, teman-teman, itu yang saya sampaikan dalam bagian ini tentang metode historis kritis. Rabu depan kita akan bicara tentang detail macam-macam kritik yang dipakai di dalam metode ini. Ada kritik teks, ada kritik redaksi, ada kritik jenis atau bentuk sastra, ada Sitz im Leben, itu yang nanti mulai kita kenal. Saya jelaskan untuk minggu yang akan datang. Lalu saya juga akan menyediakan nanti 1 atau 2 bahan yang bisa dipergunakan untuk mempersiapkan bahan untuk pertemuan minggu yang akan datang. Baik, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan atau tanggapan lebih dahulu? Presensi sudah bisa diisi ya? Mau tanya, Pak. Oh ya, silakan Andreas. Mengenai ini ya, kalau sebelumnya biasanya banyak gereja juga masih percaya bahwa firman Alkitab itu adalah yang diilhamkan Roh Kudus. Nah, seringkali yang dipertanyakan adalah ketika menggunakan metode historis kritis, apakah tetap mempercayai adanya pekerjaan Roh Kudus, Pak? Seringkali itu dipertanyakan gitu. Nah, bagaimana kita menanggapi bagian itu, Pak? Iya, ya, kita sebagai teolog tetap berpegang pada itu. Jadi kita ini bukan seorang kritikus teks, tetapi kita ini kan berteologi. Ya, kita membaca kitab suci itu untuk kepentingan iman dan pewartaan kita. Maka prinsip kita selalu sama. Dalam gereja manapun selalu kita memahami yang namanya kitab suci itu adalah wahyu Allah. Tetapi wahyu Allah dalam bahasa manusia, ya, pewahyuan Allah yang sudah ditangkap oleh manusia, direnungkan, direfleksikan, diamini, maka kita menyebut sebagai iman. Yang ada di dalam kitab suci itu bukan murni-murni wahyu Allah yang kemudian didiktekan dan ditulis, tetapi adalah pewahyuan Allah, pemberian diri Allah yang sudah saya tanggapi, sudah saya renungkan, sudah saya dalami, dan pada akhirnya itu ditulis oleh penulis Injil itu. Maka ketika kita menggunakan metode historis kritis, kita yang menafsirkan tetap berpedoman bahwa teks yang saya baca itu adalah wahyu Allah. Bahwa Roh Kudus tetap berkarya di dalam pewahyuan itu. Ini yang tadi, atau belum saya loncati ya. Bentar. Yang kamu katakan tadi merupakan kritik atas metode historis kritis ini. Lihat judul bukunya Legaspi ini, The Death of Scripture and the Rise of Biblical Studies. Dia mengatakan metode historis kritis itu condong untuk hanya mempelajari teksnya, hanya menjadi studi biblis, ya, tetapi tidak mencoba untuk memahami apa yang mau disampaikan oleh Allah dalam teks itu. Kalau orang itu sangat berfokus pada sumbernya, dari mana teks ini diambil, orang tidak bicara tentang apa yang mau dikatakan oleh Allah. Kalau orang itu terfokus pada studi tentang jenis sastranya, apa jenis sastranya, orang itu lari dari pertanyaan dasarnya, apa yang mau disampaikan oleh Allah. Maka kenyataan ini harus menjadi catatan kritis atas metode historis kritis. Karena tujuan utama eksegese bukanlah menganalisa historisitas teks, berfokus pada taksonomi teks sendiri, melainkan mengenali makna yang mau disampaikan oleh teks kepada pembacanya, mengenali apa yang mau diwahyukan oleh Allah kepada kita. Maka jawaban saya adalah kalau kita menggunakan kritik historis, tetap kita sebagai teolog, sebagai orang yang berteologi, berpedoman bahwa teks yang saya baca ini adalah wahyu Allah. Ada kerja Roh Kudus di dalam pembentukan teks itu. Tetapi wahyu Allah yang seperti apa? Wahyu Allah yang sudah dibahasakan dalam bahasa manusia.
Maka tadi saya mengatakan wahyu Allah itu selalu abadi. Wahyu Allah itu tidak bergantung pada waktu dan tempat. Tetapi teks kitab suci itu selalu terbentuk dalam ruang dan waktu tersendiri. Oleh karena itu, berhadapan dengan pertanyaan seperti itu, apakah kalau menggunakan metode historis kritis lalu kita menyangkal identitas kitab suci sebagai wahyu Allah? Tidak. Apakah kalau saya menggunakan metode historis kritis itu lalu saya tidak mengakui peran Roh Kudus di dalam pewahyuan? Tidak. Ya, wahyu Allah, peran Roh Kudus tetap kita akui. Tetapi sekarang saya membaca kitab suci itu dengan sikap kritis, dengan daya kritis. Artinya menggunakan nalar, ya, pemahaman ilmu kita yang kita miliki sebagai orang yang membaca teks kitab suci. Tidak menerima dengan buta gitu loh. Apa yang ada di dalam kitab suci benar harus seperti itu dan harus diperlakukan seperti itu, tidak boleh dipertanyakan. Dipertanyakan, tapi saya mempertanyakan itu tujuannya adalah supaya saya semakin memahami apa yang mau disampaikan oleh Allah kepada kita. Supaya saya semakin memahami apa yang menjadi ajaran gereja kita. Sementara ajaran gereja kita itu sumbernya, ya, asalnya itu adalah dari kitab suci, dari apa yang kita baca di dalam teks-teks suci itu. Begitu Andreas, apakah menjadi lebih jelas? Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Apakah ada yang lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sekarang kita akan mengakhiri pertemuan kita. Silakan mempergunakan waktu yang ada untuk belajar lebih lanjut. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Kita memuliakan Allah, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu kembali hari Rabu yang akan datang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Akhiri Zoom ini. Terima kasih Romo.